Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik Bapak Guru Ibu yang hebat, kali ini saya akan membuat tugas dari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di modul 3.1. Bersama saya Bapak Abdul Rohim SPD sebagai Kepala UPT SDN Karanganyar. Selamat pagi Bapak. Pagi juga. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak, saya mau minta bantuannya ini terkait dengan tugas dekon saya, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersedia ya Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bapak, kita langsung saja. Boleh. Terkait dengan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bapak. Iya. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawabnya. Oke, baik. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus nih Pak, kasus-kasus antara guru, wali murid, begitu ya Pak ya. Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral nih Pak? Banyak sih sebenarnya seperti itu ya. Kalau dalam apa misalnya pendidikan moral itu seperti dari dewan guru ya, dari wali murid dan juga dari siswanya sendiri mungkin ya adalah yang namanya permasalahan itu mesti tiap lembaga di sekolah itu pasti ada kan, gitu. Cuma dalam penyelesaian itu ya mungkin ada yang secara langsung, mungkin ada yang secara bermusyawarahan gitu, cari solusi yang paling baik bagaimana untuk menentukan keputusan tersebut. Begitu ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Selain tadi bermusyawarah, kan pasti ada ya Pak ya kasus-kasus dengan rekan guru begitu ya Pak ya, terutama kasus-kasus di mana misalnya ada kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara memutuskannya seperti apa itu Pak? Ya. Jadi kalau sama-sama baik kan gitu, kita cari yang lebih baik kan gitu. Kalau misalnya dalam situasi di sekolah misalnya kan gitu. Salah satu contohnya kan kita kalau kegiatan pagi hari atau jam belajar itu kita kan harus, tugas guru itu kan untuk memberi pelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Sementara ada satu lagi tugas lagi misalkan untuk ada kegiatan yang juga sama-sama penting ya, misalnya untuk meningkatkan kualitas atau profesi guru itu sendiri, kan itu sama-sama baik kan gitu tuh. Nah, maka cari solusi yang terbaik. Kalau memang artinya itu juga baik, ini juga baik, ya alangkah baiknya bisa kedua-duanya itu kan, artinya bisa di sini yang ditinggalkan di sekolah, tapi dengan syarat tadi itu mengutus teman kita untuk menggantikan ya proses sebelum itu. Nah yang berkepentingan bisa berangkat, itu juga kan baik kan gitu. Seperti itulah mungkin ya kalau yang menurut saya. Jadi ini memang dilema etika ya Pak ya, begitu ya. Sangat menarik sekali Bapak. Oke, Bapak sudah memikirkan jangka panjang dan jangka pendek ya terhadap kasus yang Bapak hadapi begitu. Kemudian memikirkan dengan seksama juga dengan cara mengidentifikasi dulu nih permasalahan gitu, hingga akhirnya Bapak bisa mengambil keputusan. Baik. Ya, jadi memang untuk mencari jalan keluar begitu ya Bapak ya. Luar biasa Bapak sudah menimbang, kemudian menimbang dengan bijaksana gitu untuk keputusan yang akan diambil begitu ya Bapak ya. Baik, selama ini yang merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus itu bagaimana Bapak? Jadi sebenarnya kan kasus itu banyak ya, baik itu kasus sehari-hari yang kadang-kadang ya tadi apa yang sudah Bapak katakan kan gitu. Ada permasalahan-permasalahan baik dengan rekan sejawatnya, baik dengan atasan dan gitu tuh. Nah ini kan kita kembali kepada cari yang terbaik tadi. Kadang-kadang kita, nah kalau ada permasalahan tadi yang
yang paling apa tadi? Yang paling urgen atau apa Iya. gitu cuman. Nah ini biasanya itu kasusnya itu di wali murid. Wali murid itu kadang-kadang di wali murid itu ada anaknya sekolah, tapi ketika sekolah kalau berantem bagaimana terjadilah berantem dengan sistem temannya gitu. Ada yang korban biasanya dibawa pulang ke rumah kan nangis gitu, nanti orang tuanya kadang-kadang ke sini secara ya apa namanya bukan menghadap ke saya dulu, biasanya kan langsung ke siswanya tersebut, tahu dipukul dari mana karena merasa tidak terima kan anaknya digituin kan gitu. Kemudian anak tersebut mengadu juga kepada orang tuanya, jadi stasiun peradilan cekcok gitu. Nah dengan cara itu mungkin kita panggil dua-duanya kan gitu. Jadi kita juga panggil sebagai penepung apa di sekolah namanya komite itu kan gitu. Iya. Nah karena kalau kita sendiri kadang-kadang sulit juga untuk mengatasi tersebut kan itu. Makanya itu sebagai dilema lah kan kita sebagai pimpinan gitu. Seperti yang tadi sudah dikatakan juga di awal bahwa Bapak lebih memilih menyelesaikan, tapi ini menyelesaikan masalahnya Bapak memilihnya dijadwalkan untuk diselesaikan atau secara langsung begitu Bapak menyelesaikan masalah tersebut begitu. Jadi kita ukur dulu permasalahan itu apa kan gitu. Kalau permasalahan ini apa yang tadi saya katakan misalkan sangat urgen kan gitu tuh, masa harus dijadwalkan gitu tuh. Iya. Penyelesaiannya. Sementara orang ini kan juga menuntut supaya hari ini harus selesai Pak kan gitu, terus supaya jangan terjadi lagi di luar anak-anak nanti seperti tadi kejadian kasusnya Iya. kan gitu kan gitu. Nah itu ya kita harus segera kan gitu. Terkecuali kita sudah tahu hari ini ada permasalahan ini kan gitu tuh, kejadian ini kan kita nggak tahu juga kan Bu gitu kan. Jadi memang Ya. dilihat dulu Pak ya Nah, dari iya, kasusnya itulah apa kasusnya, dulu apa gitu ya dulu Pak kan ya. gitu, Ya, iya. baru Nah, ditindaklanjutin begitu ya kita Pak. itu seperti itu. Kemudian Bapak adakah prosedur yang Bapak jalani gitu, dalam mengambil keputusan ini? Jadi setiap permasalahan itu kadang-kadang pelik ya kan gitu. Ada yang sifatnya apa namanya ya biasa-biasa saja, ada yang namanya itu pertengahan kan gitu. Maksudnya dari yang biasa-biasa aja itu kan ada perkataan ini, dan yang juga ada yang sifatnya urgen kan gitu. Artinya sangat penting atau sangat inilah kan gitu. Maka yang inilah yang harus diselesaikan dulu kan gitu. Dengan cara tadi apa namanya penyelesaiannya tadi itu kan gitu. Mungkin ya bisa dengan langsung kita sendiri yang ngadepi, mungkin kita juga perlu minta bantuan dari rekan-rekan kan gitu. Karena kadang-kadang seorang pimpin juga kan kalau melihat permasalahan ini harus diselesaikan dengan dewan guru juga ya kita juga kan enak kan gitu tuh. Nah, ada juga yang permasalahan itu kadang-kadang ya tidak bisa diselesaikan dengan rekan sejawatnya kan itu ada yang minta bantuan dari luar kan gitu tuh. Misalkan itu bisa juga dari aparat pemerintahan di luar, polisi segala macam kan gitu tuh juga perlu bukan gitu tuh. Nah kalau sudah ada pemikiran semacam itu ya mudah-mudahan lah setiap permasalahan yang ada terutama yang ada di lingkungan sekolah kita ini bisa teratasi gitu. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan begitu ya Pak ya dalam mengambil keputusan ini begitu. Oh iya Bapak. Kemudian Bapak ya, adakah terkait dengan ini nih terkait dengan kasus seperti tadi Bapak sebutkan juga, misalnya perlu komite untuk membantu begitu ya, kemudian dewan guru juga perlu dilibatkan dalam mengambil keputusan bersama begitu karena memang untuk kepentingan bersama. Nah selain itu Bapak, apakah ada lagi nih faktor-faktor yang selama ini Bapak gunakan untuk mempermudah dan membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan? Iya. Faktor-faktor itu membanyak faktor-faktor itu yang untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Jadi ada dengan cara apa namanya
penugasan dan itu ada dengan cara diskusi ya gitu tuh. Karena permasalahan juga kan maksudnya penugasan itu kita seorang pimpinan kan gitu tuh. Karena misalnya dewan guru ini kadang-kadang kok saya didiamin aja kan gitu tuh, yang lain di apa namanya itu, makanya kita langkah itu bukan gitu tuh. Coba diberi penugasan, ternyata diberi tugas ini macet juga kan gitu. Berarti kan guru ini bukan ingin dan bukan ada kemauan untuk seperti rekan-rekan yang lainnya kan gitu. Ini sifat inilah kadang-kadang Bu yang bikin bingung gitu pada pimpinan gitu. Artinya disuruh di depan macet kan gitu kan, disuruh belakang kata orang Jawa mah nyerampangin kan gitu tuh. Ini kadang-kadang ya seorang pimpinan itu yang bikin agak rumit itu seperti itu Bu, untuk meluruskan suatu permasalahan. Kadang-kadang ya dari faktor usia juga dia juga belum paham seperti ini. Dan itu tuh bukan gitu. Makanya minta bantuan dari rekan dewan guru, kan gitu. Bantuan dari luar, monitor maupun dari apa yang lainnya. Itu tuh Bu. Bapak, satu pertanyaan lagi nih Pak, yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya, Pak? Dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Ketika saya mengambil keputusan itu tidak terlalu apa namanya rumit lah kan gitu tuh. Karena sudah tahu sebelumnya kan gitu tuh. Bapak luar biasa sekali ini. Bapak dalam memimpin, kemudian mengambil keputusan juga di sekolah ini. Baik Bapak, luar biasa sekali. Pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab semua. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara saya dengan Bapak Abdul Rohim, SPD, Kepala UPT SDN Negeri Karanganyar. Bapak, sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Re. Waalaikumsalam Bu Iswatu. Selamat siang. Maaf nih saya mengganggu sebentar ya waktunya. Saya kesini bertujuan untuk bertanya, mengobrol begitu ya kepada Bu Reka selaku kepala sekolah UPT SDN Teras Bening 3. Bagaimana Ibu bisa? Insya Allah bisa. Dengan senang hati. Terima kasih sudah berkunjung ke SDN Teras Bening 3. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya, baik. Di sini saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan Bu terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini. Kita mulai saja ya Bu ya. Di sini saya ingin bertanya nih tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai seorang pemimpin, begitu. baik, untuk mengambil keputusan di sekolah ini Bu Iswatun, biasanya saya suka bermusyawarah atau berdiskusi dengan ibu bapak guru, terutama dengan ibu bapak guru. Kenapa? Karena kan mereka yang akan menyambung lidahkan nanti kepada peserta didik kami yang ada di kelas gitu. Bagaimana cara mengidentifikasinya, kemudian menargetkan bahwa oh ini adalah suatu kasus yang dilema etika atau memang ini kasusnya ternyata bujukan moral begitu Bu. Bagaimana cara mengidentifikasinya dari kasus-kasus itu? Jadi saya mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut adalah bagaimana ya untuk mengatasi hal tersebut begitu ya. Maka identifikasi hal yang pertama adalah saya ingin memberitahu kepada khususnya nih Bu Iswatun, saya itu lebih banyak kasusnya kepada guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah ya. Utamanya memang saat mengidentifikasi guru ketika guru tersebut harus berada di kelas saat dia belajar, saat dia mengajar, tetapi ada Zoom meeting juga di saat waktu yang bersamaan. Dan untuk mengidentifikasi hal tersebut saya ngobrol, saya tanyakan, saya sampaikan kepada guru tersebut bahwasanya sebetulnya dari antara dua itu ya tadi itu ada dilema etika dan juga
bujukan moral juga Bu Iswatu. Identifikasi dari segi masalahnya, lalu bagaimana solusinya, seperti itu Bu Iswatu. Jadi memang dilema etika ya Bu ya. Betul sekali itu. Ya baik. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini ya, terutama di sekolah ini ya Bu ya, yang dimana tadi kasusnya telah Ibu sebutkan, gitu ya. Bagaimana nih? Apalagi ini kita tahu nih ya Bu ya, bahwa kepentingan yang ini adalah sama-sama benar begitu, sama-sama baik begitu. Bagaimana caranya itu Bu untuk menjalankan pengambilan keputusan? Yang pertama, saya menggunakan cara atau teknik sama-sama penting dua-duanya, tapi ada lagi yang lebih penting. Jadi saya sampaikan kepada guru tersebut bahwasanya, Pak, dalam satu waktu memang kita harus berbagi badan, dan caranya adalah atau tipsnya adalah Bapak ada skala prioritas yang memang tidak meninggalkan kewajiban pokok. Jadi utamakanlah anak-anak dulu, begitu, peserta didik dulu, sehingga itu yang menjadi poin utama, bahwa bagaimana anak-anak bisa tercapai pembelajarannya. Menarik sekali mereka, luar biasa. Memang Ibu sudah memikirkan ya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya untuk si guru tersebut begitu, dan juga untuk kepentingan anak-anak kita gitu atau murid gitu ya Bu ya. Baik Ibu, jadi nih sekarang hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu? Baik. Untuk hal-hal yang efektif itu, yang pertama adalah memberikan wawasan atau memberikan pengetahuan kepada rekan guru tersebut terhadap kasus tadi ya, yang tadi di awal saya sampaikan, bahwasannya setiap kepentingan kita itu dahulukan, utamakanlah kepentingan anak-anak, karena kewajiban kita sebagai tenaga pendidik adalah hadir seutuhnya untuk anak-anak. Adapun untuk kepentingan pribadi kita pun juga harus bisa memanage, harus bisa mengatur agar itu bisa sejalan bersama, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya ada benturan, ada gesekan, ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi tetaplah kuat untuk bisa mengambil keputusan itu secara bijaksana dan juga sesuai dengan aturan-peraturan yang ada. Itu sih yang saya sampaikan kepada. Luar biasa sekali, itu merupakan penguatan untuk guru tersebut begitu ya Bu ya. Di samping sebagai kasus, ternyata malah lebih ke penguatan terhadap guru itu, luar biasa sekali Bu. Sangat positif sekali memandang suatu kasus begitu ya. Baik, tentunya Bu, dalam kasus ini pun pasti ada tantangan begitu ya Bu ya. Nah, tantangannya dalam pengambilan keputusan ini bagaimana gitu cara mengatasinya begitu? Tantangannya lumayan, karena memang tidak semua guru, tidak setiap guru itu langsung bisa paham situasinya. Karena ada yang guru yang terlena, akhirnya terlena karena sudah memikirkan waktu Zoom-nya lama, saya ikut Zoom aja. Mereka lebih memilih untuk Zoom, akhirnya anaknya tidak ditengok. Itu tantangan pertama. Lalu tantangan yang kedua adalah ketika guru ini juga belum punya rekan sejawat yang dikoordinasikan untuk bisa menggantikan gitu. Jadi kelasnya akhirnya jadi kosong gitu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah ketika guru ini merasa tugas ini lebih bermanfaat untuk dia gitu, sehingga mengabaikan anak-anak yang memang harusnya menjadi kewajiban juga. Akhirnya saya mendapatkan solusi yang pertama, bahwa saya tidak henti-hentinya untuk memberikan penguatan bahwasannya semuanya pun punya prioritas, akan tetapi dahulukan dulu untuk kepentingan peserta didik. Biasa sekali mereka, jadi tidak hanya memikirkan bagaimana caranya mengambil keputusan, tetapi juga memikirkan jalan keluar gitu dari kasus ini. Betul sekali ya, supaya tetap marwah guru ada, kemudian guru-guru pun mendapatkan apa yang mereka sedang melaksanakan itu terlaksana dengan baik. Luar biasa sekali Ibu. Baik, apakah ada prosedur yang Ibu jalani mengenai kasus yang tadi? Apakah ada prosedurnya gitu untuk mengambil keputusan ini begitu?
biasanya sama guru-guru itu ada prosedurnya. Artinya kita bertindak ada langkah-langkah yang bisa ditempuh. Contoh kalau untuk yang prosedur pertama, jika sudah diingatkan dulu, ditegur secara baik-baik, ternyata masih melakukan kesalahan yang sama, itu yang kedua saya berikan surat peringatan begitu, bahwasanya tidak baik seperti itu begitu. Lalu untuk langkah yang ketiga, saya langsung menyampaikan di forum begitu ya, bagaimana untuk penindakan secara tegasnya, sehingga semua yang kasus yang ada atau yang terjadi di sekolah ini tuh bisa segera cepat diatasi. Khawatir kalau berlama-lama kasusnya sudah mendarah daging, kasus memang merubah yang namanya perilaku atau karakter itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu suatu. Sehingga butuh sekali prosedural. Kenapa? Agar setiap langkah kita itu sudah tertata. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Luar biasa sekali mereka, berarti benar-benar ini Bu Reka sudah memikirkan secara jangka pendek, kemudian jangka panjangnya harus menimbang lagi. Betul. Tentu saja dengan secara bijaksana begitu ya, mana yang harus lebih awal, mana yang nanti, kemudian lebih baiknya yang mana, begitu ya Bu ya. Baik, ada lagi nih Bu. Ya, baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah begitu untuk dapat membantu Bu Reka dalam mengambil keputusan? Ya, ada beberapa yang bisa mempermudah saya ketika mengambil keputusan. Yang pertama adalah adanya partner yang memang satu visi, satu misi, yang ketika saya punya masalah atau ada yang saya butuhkan itu siap sedia membantu. Jadi memang ada rekan sejawat yang full support gitu ya. Jadi memang di sini banyak sekali karakter yang berbeda-beda, dan itu tidak mudah untuk bisa menemukan someone atau menemukan seseorang yang memang sepahaman dengan kita. Lalu yang kedua, untuk mempermudah saya mengambil keputusan itu adalah karena memang guru-guru di sini juga sudah banyak sekali yang saya sampaikan, berikan penguatan setiap hari mengenai tugas pokok dan fungsinya, sehingga saya hanya sekedar mengingatkan kembali dan mereka juga tidak merasa digurui. Dan inilah yang menjadi satu kunci atau satu benang merah mengapa komunikasi itu sangat penting, sehingga nanti tidak ada jarak antara saya sebagai kepala sekolah dengan bawahan begitu. Jadi sama-sama mitra di dalam pendidikan itu, sehingga nanti akan berjalan bersama dengan baik. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi Bu Reka di sini juga menganggap bahwa guru dengan ibu adalah mitra, setara, tidak ingin dibedakan begitu ya. Namun dalam kesehariannya supaya guru itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik begitu, tanpa digurui begitu. Betul, ya Bu ya. Betul. Oke, luar biasa, menarik sekali. Bu Reka, pertanyaan terakhir nih Bu Reka. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Hibah yang bisa saya ambil di suatu bahwa ketika saya mengambil keputusan itu bukan berarti keputusan saya, tapi itu menjadi keputusan bersama. Ya, jadi yang saya petik itu bahwa ketika keputusan yang kita ambil itu tidak diterima atau tidak disukai begitu oleh teman-teman, itu harus kita cari solusi yang bersama. Jangan sampai memaksakan kehendak atau kita otoriter terhadap rekan sejawat, apalagi dengan merasa punya kuasa atau punya saya yang jadi pimpinan, saya yang jadi kepala, maka harus nurut sama keputusan saya. Nah, itulah yang saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan tidak sampai punya karakter seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Reka, luar biasa sekali dari cara untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin ini ya. Terima kasih banyak Bu Reka, sudah didoakan juga. Dan saya tertarik dengan yang tadi Bu Reka bilang itu, yang ternyata harus
dengan sesama guru itu tidak usah menjadi otoriter begitu ya. Dijadikan mitra saja gitu supaya lebih keluarga merasa, kemudian lebih enak buat merangkulnya begitu ya Bu ya. Sekali. Luar biasa saya. Baik mereka, karena sesi sudah selesai. Terima kasih banyak untuk waktunya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Reka. Insyaallah ketemu lagi sehat-sehat ya Bu Suatun. Amin. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Suatun.